Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah dimanapun Anda berada, jumpa kembali pada acara Bincang-Bincang Santai Aisyah. Hari ini kita akan berbicara mengenai status dan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Bersama narasumber kita hari ini Ibu Mahmudah Hayati SAG MHI. Beliau adalah Koordinator Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyah Bali. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Baik Bu, berbicara tentang status anak yang dilahirkan sebelum pernikahan yang sah dan dicatatkan pada kantor urusan agama, sekarang ini terjadi fenomena adanya seks bebas dan perkawinan siri. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang fenomena tersebut? Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini menyebabkan nilai-nilai kebebasan atau paham liberalis itu mempengaruhi pola pergaulan antara orang tua, kemudian antara anak remaja. Kemudian hal itu berdampak negatif terhadap apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan secara nyata dalam hubungan sesama mereka. Di sisi lain, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai tata susila, nilai kesopanan semakin menurun. Dan ini mengakibatkan banyak terjadinya hal-hal yang tidak kita kehendaki. Contohnya, salah satunya yaitu banyaknya wanita yang hamil di luar pernikahan. Nah, fenomena wanita hamil di luar pernikahan kan banyak sekali terus meningkat. Disebabkan karena perselingkuhan atau seks bebas di antara para remaja. Nah, dampaknya nanti kita ketahui bahwa pelanggaran terhadap nilai agama itu semakin meningkat. Pelanggaran terhadap nilai kesusilaan juga semakin meningkat. Sementara anak-anak yang lahir akibat pergaulan tadi juga semakin meningkat. Yang jadi masalah bahwa bagaimana status hukumnya terhadap anak-anak ini. Anak-anak yang selama ini mempunyai stigma bahwa mereka dinyatakan sebagai anak haram, mereka dikatakan sebagai anak zina dan sebagainya. Mereka hanya mempunyai hubungan darah dengan orang tuanya saja. Sementara status hukum kita tidak ada gitu. Kemudian bagaimana Bu dengan hak-hak anak yang dilahirkan di luar pernikahan secara hukum Islam? Saya akan berbicara tentang hukum positifnya saja ya, bahwa satu-satunya undang-undang perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Dalam pasal 2 menyatakan bahwa yang dinamakan perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh masing-masing agama dan dicatatkan. Artinya apa? Bila seorang sudah melakukan perkawinan secara sah, kemudian dia belum mencatatkan, pemerintah atau negara memberikan ruang untuk mencatatkannya dengan cara isbat, misalnya di pengadilan agama bagi yang muslim atau dicatatkan di catatan sipil bagi yang non muslim. Ini berfungsi untuk apa? Agar suami istri itu mendapatkan perlindungan hukum terhadap segala hal yang diakibatkan oleh perkawinan itu, termasuk harta, juga termasuk anak-anak yang lahir akibat. Dalam pasal 2, dalam sebuah perkawinan yang dinyatakan sebagai anak yang sah itu adalah anak yang lahir oleh seorang wanita akibat sebuah perkawinan. Ya. Jadi ada dalam sebuah perkawinan, terlepas dia berapa bulan dia menikah, itu tidak berpengaruh. Ya. Nah, di luar itu, maka dinamakan anak yang tidak sah. Nah, misalnya anak korban perkosaan atau anak dari wanita yang sudah dilian oleh suaminya, sudah dianggap zina, atau anak hasil hubungan dengan laki-laki yang tidak sah. Nah, hak anak, ya, ini dalam pasal 43 bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Nah, pasal 43 ini di judicial review oleh salah satu contohnya oleh artis yang mungkin dikenal namanya Macica Muhtar pernah melakukan judicial review terhadap pasal ini untuk mengetahui hak apa saja yang bisa didapatkan oleh anak di luar pernikahan. Nah, dalam pasal ini di dalam putusan nomor 46 garing 2010 masalah tahun 2012 nyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah
hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, serta dengan ayahnya asal dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Kalau dahulu ada anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, wanitanya atau si ibu tidak bisa menuntut laki-lakinya. Tetapi dengan adanya putusan ini, bahwa seorang wanita bisa menuntut laki-laki tersebut untuk memberikan nafkah, baik itu nafkah pendidikan, nafkah kesehatan, dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah perkembangan yang bagus terhadap hukum Indonesia. Kita tahu bahwa wali itu ada dua, wali nasab atau wali mujbir dan wali hakim. Nah, karena anak yang di luar pernikahan yang sah ini tidak punya hubungan nasab dengan orang tuanya, maka secara otomatis walinya akan berpindah kepada wali hakim, dalam hal ini kepala KUA sebagai wakil pemerintah ya untuk jadi wali. Baik, pembahasannya sangat luar biasa pada hari ini, menarik sekali ya Bu. Ternyata status dan hak anak di luar pernikahan yang sah itu menjadi suatu hal yang sangat penting ya, dalam hal nantinya pada nasab dari anak tersebut. Ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya telah hadir dalam bincang-bincang santai kali ini. Semoga apa yang dibicarakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sahabat Aisyah dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.